Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Desi Maulidi Channel. Buat kalian yang baru bergabung, yokoso, selamat datang. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di TikTok aku. TikTok aku namanya Desi Day 3. Desi Day 3 nih ya, tolong di follow juga ya. Jadi aku mau jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? Nah, ini TikTok aku ya, Desi Day 3. Nah, di sini di konten yang dua ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari itu kalian tuh, banyak kan? Nah, maksud aku kali ini aku mau komentar atau menjawab pertanyaan kalian yang ada di video aku ini ya. Oke. Nah, untuk yang pertama aku mau jawab dari pertanyaannya Lia Karamoy. Nah, pertanyaannya, syarat ambil job Kaigo apa aja, Kak? Untuk syarat ambil job Kaigo itu tergantung ya, kalau ada magang dan Tokutegino. Kalau magang cuma syarat lulus JFT A3 atau setara dengan JLPTN 4. Nah, kalau magang cukup itu aja, udah cukup ya. Tapi kalau untuk Tokutegino atau TG, kita harus punya 3 sertifikat ya. Yang pertama itu minimal kita harus lulus JFT A3 atau setara JLPTN 4. Yang kedua SSW Kaigo Bahasa Jepang, dan yang ketiga adalah SSW Kaigo Bahasa Indonesia. Apa itu SSW? SSW adalah Specific Skill Worker. Jadi Tokutegino itu kan adalah suatu pekerjaan yang sudah setara dengan pekerjaannya orang Jepang ya. Jadi kalian harus punya pengalaman, dan sertifikat-sertifikat yang 3 tadi itu diwajibkan untuk masuk atau bekerja sebagai Tokutegino di Jepang. Lanjut, yang kedua aku mau jawab pertanyaan dari Demau 26. Sepeda itu beli sendiri gah, Kak? Nah, kalau sepeda di sini aku dikasih pinjem dari perusahaan atau rumah sakit aku ya. Jadi nanti kalau aku udah balik ke Indonesia, sepeda itu harus dibalikin lagi ke rumah sakit. Oke. Tapi kadang-kadang ada yang beli sendiri sih, tergantung perusahaannya. Nah, lanjut aku mau jawab dari Panda. Kak, aku TG kira-kira bawa 5 mang cukup gak ya? Nah, kalau uang saku dari Indonesia ke Jepang itu, sebelum kalian berangkat, coba tanyain dulu sama perusahaannya. Apakah sudah disiapin seperti kulkas, pemanak nasi, terus mesin cuci, apalagi ya? Dan sirenji atau microwave. Kalau udah disediain ya berarti kalian bisa membawa lebih sedikit uang, 5 mang juga udah cukup. Tapi kalau misalkan semuanya itu nggak disediain ya paling nggak 10 mang lah ya buat beli peralatan itu ya, meskipun belinya kita second. Nah, kalau magang kita bawa 1 mang aja udah cukup sih, soalnya kan di Senta nanti kalian akan dikasih uang saku sebesar 6 mang, kira-kira segitu. Nanti baru masuk Senta dikasih 3 mang, terus keluar dari Senta 1 bulan kemudian kalian dikasih lagi 3 mang buat saku. Itu dikasih dari perusahaan ya. Lanjut, aku mau jawab dari pertanyaannya Liputan Dunia. Untuk apato atau kosan nyari sendiri apa udah disiapin, Kak? Terus bulan pertama di Jepang bawa uang berapa? Nah, kalau aku waktu itu apatonya udah disiapin sama perusahaan atau rumah sakit ya. Jadi aku nyampe langsung masuk aja ke apato aku. Nah, untuk sakunya waktu itu aku bawa 6 mang. Dan itu cukup untuk 2 bulan. Untuk biaya hidup aku 2 bulan di sini. Nah, tapi untuk apato atau kosannya itu nanti tergantung ke perusahaannya lagi sih. Kadang-kadang ada yang disuruh nyari sendiri.
Tapi kebanyakan perusahaan di Jepang itu sudah menyediakan apatonya ya, meskipun kalian nanti per bulannya itu bayar sendiri, ya tetap dicariin tempat tinggalnya. Jadi kalian nanti bakalan pas sampai Jepang itu langsung menuju ke apato kalian, nggak masih suruh nyari-nyari lagi, nggak, jarang sih kayak gitu, susah. Nah lanjut, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama komentar-komentar di TikTok aku, yaitu tentang LPK. Tanya LPK-nya di mana kak? LPK mana ya kak? LPK di mana? Sepil LPK-nya kak? Nah, aku dulu sebelum berangkat itu belajarnya di LPK Sahabat Jepang Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu LPK-nya udah SO, jadi bisa langsung memberangkatin dari sana langsung. Tapi kalau kalian dari LPK yang bekerja sama, ya nanti kalau udah lulus job ya dipindahin ke LPK Sahabat Jepang itu sih, begitu. Tapi aku dulu langsung masuk ke LPK Sahabat Jepang itu, jadi langsung berangkat dari sana. Nah ini ada yang tanya dari Irfan 1922, kak udah nikah masih bisa nggak ya? Nah kebetulan aku ini udah nikah plus punya anak 1, tapi masih bisa kok. Umur aku pas masuk LPK itu 25 ya, umur 25 tahun. Tapi masih banyak kok yang, contohnya temen aku aja umurnya 33 tahun masih bisa ikut ke Jepang pakai visa Tokutegino, Kaigo juga. Jadi buat kalian yang udah menikah nggak usah sedih, emang bisa ya kerja ke Jepang kalau udah nikah. Kalau di Jepang itu nggak memandang status kok, nggak kayak di Indonesia mandang status, sudah nikah nggak diterima, harus cantik, harus ini, harus itu. Jadinya aku cari kerja aja ke Jepang, soalnya kalau udah nikah udah nggak diterima lagi kecuali di pabrik. Nah lanjut, ini ada komen dari E.L. Kursus bahasa berapa bulan kak dan biayanya berapa? Nah kalau dulu aku ya belajarnya 1 tahun, tapi nunggu di rumah itu 3 bulan, jadi total aku di asrama itu 9 bulan. Semua tergantung ke rezeki kita masing-masing sih. Ada yang 6 bulan udah berangkat, ada yang setahun lebih baru berangkat, jadi tergantung kembali lagi ke rezeki masing-masing. Dan untuk biayanya, kalau dulu aku biayanya lagi dapet promo, jadi biayanya itu biaya belajarnya 3 juta aja. Tapi kalau sekarang sekitaran 10 juta sih. Tapi aku nggak ada hak sih untuk mengumbar suatu biaya-biaya itu, soalnya takutnya nanti ada kenaikan, ada keturunan, menurun atau gimana kan aku nggak tahu. Jadi aku nggak berani sepil-sepil biayanya berapa di LPK tersebut. Tapi kalau aku dulu 3 juta sama biaya berangkatnya itu 40 juta, total 43 juta. Tapi itu masih belum termasuk kayak ujian, biaya hidup selama di asrama, sama transportasi, beda ya. Itu cuma biaya pendidikan sama biaya pemberangkatan. Tapi sepengetahuan aku itu kalau LPKSO kan swasta, jadi biayanya itu rata-rata di atas 40 juta, yang di bawah itu jarang sih, kebanyakan 40 juta ke atas. Jadi kalian yang mau belajar di LPK harus siapin dulu biayanya. Tapi itu aku pakai dana talangan sih, jadi nggak semuanya uang aku. Aku mau lanjut jawab dari, gak tahu ini apa namanya ya, cuma emoticon tok. Kak mau nanya, ada dana talangan gak di LPK kakak? Nah kalau di LPK Sahabat Jepang Indonesia itu ada dana talangannya ya, 75%. Jadi kalau misalkan dana keberangkatannya itu 40 juta, yang 10 juta itu uang sendiri, yang 30 juta itu pakai dana talangan. Lanjut, aku mau jawab pertanyaannya dari Ama. Maaf mau tanya kak, pas berangkat kakak usianya berapa? Aku juga udah punya anak tapi pengen ke Jepang. Nah pas berangkat aku itu usianya 26 kurang 2 bulan ya.
Aku juga punya anak loh di Indonesia, jadi aku ke Jepang ini ninggalin anak aku yang masih kecil umur 5 tahun sekarang. Jadi kalian semangat yang mau kerja ke Jepang demi masa depan anak dan keluarga juga kan. Semangat fighting. Wonder Woman harus bisa kan. Lanjut dari Mau Cita Shop. Pembalut di Jepang mahal kayak Korea nggak, Mbak? Kalau menurut aku ya, kalau di Korea aku nggak tahu, tapi kalau di Indonesia kan aku tahu. Kalau di Indonesia kan yang kayak mereknya L'Oreal, Charm, kayak gitu kan udah agak tinggi kan harganya, sekitar 20 ribuan. Nah, kalau di Jepang itu sekitar 30 ribuan. Sama mereknya ada L'Oreal, Charm juga ada. Jadi cuma selisih sedikit lah, setengahnya. Kalau di Indonesia 20 ribu, di sini 30 ribu, sekitar segitu sih. Jadi menurut aku nggak terlalu mahal juga sih. Dan lanjut ini tentang bawaan di koper ya. Pertanyaannya Kang Pipo. Kak mau nanya, kalau bawa yang cair-cair diperbolehkan emang? Ya kalau di kabin itu kayaknya nggak boleh sih, emang nggak boleh. Tapi kalau di bagasi itu bisa, tapi jangan terlalu banyak. Dan kalau kayak parfum gitu kan botol segini kira-kira, minyak telon lah. Nah itu sebelum masuk koper itu dilakban dulu, biar nggak keluar isinya gitu. Jadi aman kok selama pas aku berangkat ke Jepang ini. Kan banyak banget tuh cair-cair aku, kayak minyak telon, minyak kayu putih, parfum, deodoran, apa lagi ya, kayak toner kayak gitu. Tapi aman sih alhamdulillah. Lanjut ini ada pertanyaan dari Ayesha Shiva. Sampai Jepang beli apa aja Kak kalau boleh tahu? Nah kalau aku pas itu beli beras, makanan buat dimasak kayak sayuran, daging kayak gitu, peralatan dapur, peralatan masak, peralatan bersih-bersih, terus apa ya, kayak gitu sih. Kalau kayak sabun itu kan udah bawa dari Indonesia aku dulu, jadi cuma belinya itu beras, makanan yang buat dimasak, sama peralatan dapur, itu aja. Dan untuk peralatan untuk kayak peralatan makan, peralatan bersih-bersih kayak gitu, dulu aku belinya di Hyakueng Shop, kayak di Daiso gitu, jadi lebih murah. Kalau kalian belinya di Supa itu pasti mahal, kayak sapu aja. Sapu kalau di Supa itu 1000 yen, tapi kalau di Daiso itu cuma Hyakueng, pengkinya juga Hyakueng. Jadi 200 yen kalian udah dapat sapu sama pengki. Kalau di Supa paling kalian itu udah habis 2000 buat sapu sama pengki aja. Jadi mendingan kalian beli di toko 100 yen aja buat belanja pas baru nyampe ke Jepang ya. Ini ada juga komen dari Alif. Kak, apa kesusahannya yang dialami kakak selama di LPK? Nah, kalau aku prosesnya dulu itu, nih aku cerita ya. Kalau aku untuk belajarnya alhamdulillah sama Allah terus dikasih kelancaran. Ujian lancar, sekali lulus, ujian lulus, SSW sama JLPT-nya. Tapi kesusahannya aku di proses waktu itu adalah job. Aku berkali-kali ikut mensetsu, tapi selalu gagal. Udah sampai mensetsu ke Jakarta, aku gagal. Sampai di sana aku nangis, kenapa aku udah belajar dengan giat gitu kan. Udah belajar, apa emang aku nggak ditakdirin buat kerja ke Jepang gitu kan. Aku nangis kan gara-gara nggak lolos. Terus sama sensei aku disemangatin, katanya Pak Yoyo yang punya LPK itu, ya udah Desi nanti itu dibikin paspor, nanti saya rekomendasikan buat kerja ke sini di sini gitu. Ya emang sih dibuatin paspor beneran, jadi buat semangat aku lagi.
Terus habis itu aku direkomendasiin di rumah sakit yang ada di Fukui, bareng temen aku. Tapi nggak ada kabar lagi. Terus ada job lagi ya di tempat kerja aku ini, sekali mensetsu langsung lolos. Alhamdulillah banget. Coba dulu aku kalau misalkan aku mundur, mungkin aku nggak bakalan ada di tempat ini sekarang. Pasti aku akan ada di Indonesia dengan keadaan aku yang seperti itu aja. Jadi alhamdulillah sih, tidak ada nikmat yang lebih indah selain bersyukur, ya kan? Semangat buat kalian yang lagi berusaha buat belajar bahasa Jepang, yang lagi interview atau mensetsu, semangat, kalian bisa kok. Kalau mereka yang di luaran sana aja bisa, kalian juga pasti bisa kok. Semangat, yakin pada diri sendiri, kalian pasti bisa. Nah, itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi masa aku sebutin satu-satu. Tapi itu sih inti pokoknya aja. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan lagi, komen aja di komentar ini atau di TikTok aku, nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih udah komentar di TikTok dan di YouTube aku. TikTok aku DesiDay3, bantu follow ya biar followernya naik. Terima kasih kalian udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau kerja ke Jepang. Buat kalian yang udah belajar, semangat, kalian pasti bisa. Aku aja bisa, kenapa kalian tidak bisa? Harus bisa ya, gambate, semangat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan.